Halo semua, kenalin nama saya Ridwan dan ada teman saya nih namanya Melisa Ardila. Nah, kami dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Manajemen. Nah, di sini kami bakal bincang-bincang mengenai kompetensi. Nah, kalau gitu tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke podcastnya. See you di podcast. Halo semua, kembali lagi di podcast podcast seputar wawasan kuliah bersama aku, Melisa, dan rekan aku. Ridwan, halo. Di podcast kali ini kita bakal kupas tuntas apa sih kompetensi itu. Nah, Wan, kan di sini kita lagi ngebahas kompetensi itu apa. Sebaiknya kita jelasin dulu kali ya kompetensi itu apa. Nah, oke Mel. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari kompetensi. Nah, Mel, jadi menurut saya itu yang dimaksud dengan kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Namun, ada yang mengartikan kompetensi adalah suatu keterampilan, pengetahuan, sikap dasar dan nilai yang terdapat dalam diri seseorang yang tercermin dari kemampuan berpikir dan bertindak secara konsisten. Nah, dengan kata lain, kompetensi tidak hanya tentang pengetahuan atau kemampuan seseorang, namun kemauan melakukan apa yang diketahui sehingga menghasilkan manfaat. Kalau menurutmu kompetensi itu apa, Mel? Berdasarkan artikel yang pernah aku baca sih, Yawan, menurut Stephen Robin itu, kompetensi adalah suatu kemampuan atau ability atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan juga fisik. Oh, jadi kalau disimpulin berarti kompetensi itu suatu kemampuan, keterampilan yang terdapat pada diri seseorang untuk melakukan suatu tugas tertentu ya, Mel? Benar sekali, Wan. Mungkin bisa dibilang gitu ya. Nah, Mel, kalau kompeten sama kompetensi itu artinya sama nggak sih, Mel? Jadi gini, Wan, kedua kata tersebut pastinya bakal terdengar sama gak sih? Nah, tapi kalau kompeten itu menggambarkan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu secara memadai atau kapasitas mental seseorang untuk memahami suatu proses atau juga seseorang dianggap kompeten itu saat mereka dapat melakukan tugas tertentu, sedangkan kalau kompetensi itu lebih sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas tertentu. Wah, sangat menarik sekali ya, Mel. Oke nih, Mel. Selanjutnya kita bakal ngebahas apa lagi ya, Mel? Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang jenis-jenis kompetensi, karakteristik kompetensi itu sendiri, dan juga ada CBHRM. Wah, sepertinya bakal seru nih, Mel. Kalau sepengetahuan kamu nih, Wan, atau mungkin kamu pernah baca artikel apapun itu, menurut kamu kompetensi itu dibagi menjadi berapa jenis sih? Nah, yang pernah aku baca, Mel, jadi menurut Spencer dan Matthew Spencer, kompetensi itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada kompetensi dasar dan kompetensi pembeda. Nah, kalau kompetensi dasar itu yaitu karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan tugas-tugas dalam pekerjaannya. Nah, kalau kompetensi pembeda yaitu berbagai faktor individu yang membedakan individu yang kinerjanya tinggi dengan individu yang kinerjanya rendah. Oh, aku juga pernah baca sih ini kalau kata Pola nih ya. Kompetensi itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu ada kompetensi inti atau sekumpulan keahlian dan teknologi yang memungkinkan sebuah organisasi untuk menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi bagi pelanggan. Yang kedua ada kompetensi peran, yaitu berkaitan dengan level posisi dan merujuk pada peran yang harus dijalankan oleh seseorang dalam sebuah tim. Yang ketiga ada kompetensi perilaku, yaitu karakteristik yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan yang keempat, ada kompetensi fungsional, di mana kompetensi yang mendeskripsikan kegiatan kerja dan output, atau pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Wah, berarti jenis kompetensi itu berbeda-beda ya, Mel, sesuai dengan pendapat para ahli. Iya, bener banget, Wan. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas karakteristik dan juga kompetensi. Kalau menurut kamu nih, Wan, karakteristik kompetensi itu dibagi jadi berapa sih?
Nah, Mel, saya itu pernah baca, nah, menurut Spencer, kompetensi itu terdiri dari 5 karakteristik, yaitu satu, motivize, adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Nah, Spencer menambahkan bahwa motivize adalah drive, direct and select behavior towards certain action or goals and why from others. Misalnya, seseorang yang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten, mengembangkan tujuan-tujuan yang memberi suatu tantangan pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan semacam feedback untuk memperbaiki dirinya. Nah, yang kedua itu ada price. Adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contohnya seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan, atau daya tahan. Nah, terus ketiga itu ada self concept. Adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dan keempat itu ada knowledge, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Nah, pengetahuan merupakan informasi yang kompleks. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bias melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, yang terakhir itu ada skills. Skills adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental, dengan mengetahui tingkat kompetensi. Maka perencanaan sumber daya manusia akan lebih baik hasilnya. Begitu, Mel. Wah, habis dijelasin gini aku jadi pinter nih, Wan. Makasih loh. Wah, iya, Mel, sama-sama. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang apa nih, Mel? Nah, yang terakhir ini kita bakal ngebahas tentang kompetensi Based Human Resource Management atau bisa disingkat CBHRM. Wah, yang dimaksud CBHRM itu apa ya, Mel? Jadi gini Wan, CBHRM adalah suatu pola pendekatan di dalam membangun suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang handal dengan memanfaatkan kompetensi sebagai titik sentralnya. Nah, jadi kompetensi based human resource management ini digunakan karena pembenahan atau pemberdayaan terhadap sumber daya manusia di suatu perusahaan lalu dilakukan. Akan tetapi seringkali dirasakan belum memberikan hasil yang optimal bagi pemberdayaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pembenahan atau pemberdayaan di bidang sumber daya manusia seringkali dilakukan tanpa dilandasi suatu strategic grand scenario. Maka dari itu CBRM ini digunakan, Wan. Pelatihan CBRM tingkat ini berfokus pada pengelolaan kinerja karyawan, mulai dari analisis potensi sampai pengembangan dengan basis kompetensi yang dapat diterapkan pada unit kerja masing-masing departemen. Kayak gituan. Oh, jadi gitu ya, Mel. Wah, ini bisa menambah wawasan banget ya, Mel. Sepertinya podcast kali ini kita udah panjang lebar banget ya, Mel, ngebahas apa itu kompetensi Iya, bener banget, dan Wan. karakteristik dan jenis-jenisnya. Nah, mungkin menurut lu gimana nih, Mel? Sampai ketemu Apakah di podcast podcastnya selanjutnya, diudahin aja teman-teman. dan Dadah. nanti akan dilanjutkan podcast-podcast selanjutnya? Kayaknya segitu dulu aja gak sih, Wan? Kita udah ngomong panjang lebar nih tentang kompetensi itu apa. Oh iya ya, Mel. Mungkin, benar Nah, banget. semoga podcast ini juga bisa menambah wawasan teman-teman lain ya yang menontonnya. Benar banget nih. Oke, kalau gitu kita udahin aja ya, Mel, podcastnya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, teman-teman. Dadah. Nah, teman-teman, gimana nih tadi podcastnya? Seru apa gimana nih? Terus podcastnya dapat menambah wawasan teman-teman gak nih? Nah, mungkin dari saya dan Melisa untuk hari ini segitu aja ya. Semoga kedepannya podcast ini bisa terus berlanjut. Sampai jumpa.